Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah membangun tim dalam organisasi harus selaras atau sinkron dengan sang visioner. Apakah artinya visioner? Visioner adalah seseorang yang memiliki imajinasi, impian ke depan untuk tujuan masa depan dan mampu merancang strategi untuk mewujudkannya. Itulah sang visioner, ya. Jadi kita kalau bisa mencari sang visioner dan selaras dengan impian sang visioner. Yang pertama adalah sang visioner memiliki visi. Visi di dalam King James Version artinya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, Amsal 29 ayat 18. Ya, kata liar di sini disebut juga binasa, saudara. Betapa pentingnya visi ini, saudara yang kasih dalam Kristus. Karena visi ini adalah merupakan satu barometer sukses atau gagalnya satu organisasi, kecil atau besarnya satu organisasi. Visi juga diarti katakan membangun anggota yang kudus. Kudus ini artinya berani menolak dosa, karena upah dosa adalah maut. Dan dewasa rohani, mengalami terobosan untuk mengubah komunitas usahawan dan profesional, mempengaruhi kota dengan nilai kerajaan Allah, ya, berdampak baik bagi bangsa. Misi di dalam 2 Petrus 1 ayat 13-15, engkau harus mengerjakan 7 item ini, maka engkau akan berhasil, ya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kebajikan, yang ketiga adalah pengetahuan, yang keempat adalah penguasaan diri, yang kelima adalah ketekunan, yang keenam adalah kesalehan, dan yang ketujuh adalah kasih. Apa itu iman? Iman adalah Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi seorang visioner harus menentukan bahwa pada hari ini, bukan ke depannya, pada hari ini yang kita belum melihat ke depan, kita sudah tentukan bahwa organisasi ini hendak mempunyai tujuan apa. Kalau membuka chapter, cabang-cabang, presiden mitra, ya tentukanlah dengan iman. 1000 chapter, ya. Mulai di set dari sekarang sampai diwujudkan, itu adalah iman, saudara. Gambaran masa depan yang belum kita ketahui tapi ditentukan mulai dari sekarang. Tugasnya sang visioner yang memberikan satu keputusan bahwa menghimbau kepada anggota-anggotanya supaya beriman, yakin bahwa kita mencapai satu target oriented 1000 chapter, ya, dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. 2, kebajikan. Apa itu kebajikan? Kualitas moral tinggi mencerminkan keteladanan moral dan dermawan, saudara. Jadi kalau anggota-anggota kita dalam tim dan anggota dalam satu organisasi memiliki sifat dan karakter kebajikan, ya, dia akan menjunjung tinggi moral yang tinggi, bermartabat, ya, dan kedermawanan, saudara, ya, karena dalam organisasi butuh orang-orang yang berjiwa memberi. Yang ketiga adalah pengetahuan, keinginan Tuhan supaya setiap orang mengenal pribadi Tuhan, ya, dan kehendak Tuhan, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan, ya,
dalam Amsal 2 ayat 6, Tuhan akan memberikan hikmat ya untuk mengetahui keinginan Tuhan, kehendak Tuhan ya, dan mengenal pribadinya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan memberikan pewahyuan melalui Roh Kudus-Nya sehingga kita akan memiliki pengetahuan serupa Kristus. Penguasaan diri, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi ya. Di dalam dunia ini, saudara, manusia dikuasai oleh kedagingan. Kedagingan ini adalah hawa nafsu dan emosional ya. Kalau hidup kita selama dipimpin kedagingan, kita akan binasa, saudara. Dan tindakan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita berani menolak hawa nafsu dan emosional ya. Penguasaan diri dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketekunan ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kita harus tahan ketekunan, konsisten, loyalitas, saudara, sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Pada awalnya organisasi dimulai mudah, tapi diakhiri finishing well, saudara. Ketekunan, ya. Jadi kami menghimbau sekali masuk dalam tim harus tekun, taat dalam segala macam pencobaan, karena kita akan diuji dan tahan uji dan akan menerima mahkota ya, barang siapa yang mengasihi Tuhan. Kesalehan, penghormatan kepada Tuhan yang diwujudkan melalui hidup sesuai ajaran Yesus Kristus, mencakup keseimbangan antara ibadah ya, vertikal, memuliakan Tuhan, dan perbuatan baik sosial. Anda akan dikenang menjadi orang saleh jikalau melaksanakan hukum vertikal dan horizontal, mengasihi Tuhan dan sesama ya. Menjadi terang dunia, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi terang dunia di tengah-tengah kegelapan ini, memberitakan kabar baik keselamatan jiwa, hidup kekal di dalam Yesus Kristus, dan mengasihi sesama, yaitu perbuatan baik. Terakhir, kasih. Kasih di sini diterangkan ada dua kasih filia, yaitu kasih persaudaraan. Kasih yang menggambarkan kasih persaudaraan, ikatan keluarga. Ya. Suami, istri, anak, famili dalam satu ikatan keluarga. Kita harus saling mengasihi. Ya. Utamakanlah keluarga dulu, baru orang lain, saudara. Karena keluarga adalah penting di hadapan Tuhan, yang disebut kasih filia. Terakhir adalah kasih agape, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi yang penuh pengorbanan dan tanpa syarat, saudara. Inilah saudara akan menjalankan dari program ini, maka di dalam firman itu menjamin saudara akan berhasil ya. Saudara akan mengelola organisasi ini berkembang dari kecil menjadi besar, dan kiranya semua tim bersatu selaras dengan apa yang dideklarasikan oleh seorang visioner ya. Kita mendukung, membantu, bekerja sama sehingga sampai kita wujudkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.